Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Vera Kristi, kelas 11 IPS 1 dari SMA Advent 15 Ciracas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang teks ceramah dengan topik yang saya pilih, yaitu pelecehan seksual. Pertama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih sehat sampai saat ini. Yang terhormat kepada guru saya, Mem Erita Diana Siditonga MPD, yang sudah memberikan tugas kepada saya sehingga saya dapat membuat video ini. Dapat kita sadari bahwa banyak kasus ataupun berita tentang pelecehan seksual yang sering kita dengar ataupun kita lihat, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Pelecehan seksual merupakan hal yang serius dan tidak dapat kita anggap dan kita pandang dengan sebelah mata. Dilansir melalui gajimu.com, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Menurut data, pada saat pandemik awal tahun 2020, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Komnas Perempuan menerima 461 laporan mengenai kekerasan seksual. Terbatasnya mobilitas dan juga ruang gerak karena harus berada dalam rumah menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, terutama pada ranah rumah tangga. Setahun setelahnya, dilansir melalui kompas.com, PPPA mencatat sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan pada anak dari total 1.008 kasus kekerasan seksual pada anak dan juga pada perempuan. Bukankah dari data-data di atas, angka pada kekerasan seksual tetap banyak? Dan saya yakin masih banyak korban-korban kasus kekerasan seksual yang tidak melapor dan hanya memilih untuk bungkam. Perlu diketahui, pelecehan seksual paling sering terjadi di tempat umum. Ada 5 pelecehan seksual yang paling sering terjadi, yaitu catcalling, komentar akan anggota tubuh, sentuhan pada anggota tubuh, tatapan dengan cara tidak sopan, dan pelontaran komentar seksis. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, memang pencegahan pelecehan seksual wajib dilakukan oleh semua orang. Mungkin kita berpikir bahwa kasus pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan dan juga anak-anak, tapi pada faktanya, terdapat 1 dari 10 laki-laki mengalami kekerasan seksual. Ada salah satu berita yang viral di internet tentang seorang public figure yang melakukan kekerasan seksual pada seorang anak remaja laki-laki yang masih di bawah umur. Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak melihat gender ataupun jenis kelamin. Namun, kekerasan inilah yang harus kita hadapi dan kita tangani bersama-sama. Kekerasan seksual merupakan kejahatan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga psikis dari para korban. Juga ketidakpastian hukum di Indonesia akan kekerasan seksual dan adanya perbedaan pendapat dari para pakar dan praktisi hukum yang seolah-olah membuat korban menjadi pihak yang bersalah. Para korban yang seharusnya mendapatkan dukungan akhirnya pun mendapatkan banyak hujatan. Inilah salah satu faktor mengapa para korban pelecehan seksual tidak ingin melapor ataupun takut untuk speak up. Juga teringat akan RUU PKS yang kian belum disahkan. Saya sangat setuju untuk disahkannya RUU PKS atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena ini bisa menjadi solusi yang sangat baik untuk melindungi para korban kekerasan seksual dan untuk menekan angka-angka kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat. Dengan hukum yang belum tegas, maka apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri ataupun seseorang dari pelecehan seksual? Ada metode yang bisa kita lakukan, yaitu metode 5D. Dengan ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Bentuk perlindungan lain yang dapat kita lakukan yaitu adalah selalu bersikap waspada, belajar bela diri praktis, dan juga selalu berhati-hati saat diberi sesuatu oleh orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Akhir kata, mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk sekitar kita dan dapat lebih peduli lagi akan pelecehan seksual yang setiap saat bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.